Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali Hadi Susanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam beli tilu. Yang jawab salam semoga sehat selalu. Amin. Amin, 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 Eh, amin. Apa namanya, ngereceh dulu biar nggak terlalu ngantuk karena ya berdasarkan jam ya biar semangat selalu ya. Kalau pagi sih masih segar, kalau habis duhur apa namanya, energi habis makan siang, kalau sore gini energi dan perasaan mau di rumah kan gitu ya, nggak apa-apa biar semangat ya. eh Share screen saya sudah terlihat, apakah sudah terlihat? Udah Pak, udah. Oke. Wah, ini Dah, cerah semangat banget Pak, sekali cerah. temen-temen ini ya kelasnya. Semoga nilainya pada A ya mata kuliah ini. Amin, amin. Oh ya, harus semangat. Oke. Nah, hari ini kita nggak melanjut nambah materi dulu, tapi kita persiapan untuk UTS gitu ya. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan di UTS nanti. Itu yang pertama, kita offline sesuai jadwal, nanti yang mengawas saya ataupun yang lain. Jadi tetap di kelas sesuai dengan jadwal baik waktu dan tempat. Yang selanjutnya open book, jadi siapkan saja misalkan buku atau dan seterusnya. Misalkan pemolvi pakai handbooknya yang itu di print ya nggak masalah. Nah, yang lebih penting adalah ini HP dikumpulkan karena jujur saja saya juga beberapa penelitian juga ada di bidang teknologi ya, sehingga zaman sekarang ternyata untuk menjadi lebih dipercaya lagi gitu ya, walaupun memang teknologi memudahkan kita untuk mengawasi, tetapi bukan berarti teknologi itu tidak bisa, jadi sudah unbounded ya, tidak terbatas. Jadi biar terbatas ya HP-nya kita eh, kumpulkan terlebih dahulu gitu di depan, jadi mengerjakannya manual berdasarkan apa yang ada di catatan dan apa yang ada di dalam pikiran kita, pikiran masing-masing maksudnya ya. Nah, lalu mau bawa kalkulator juga boleh, tapi dalam tanda kutip kalkulatornya yang offline ya, bukan kalkulator di HP, di laptop dan selanjutnya, bukan gitu ya. Jadi di sini HP itu maksudnya gadget atau dan sejenisnya lah ya. Intinya sih di sini bukan maksud HP dalam tanda kutip HP-nya, tapi eh, apa namanya, device yang dapat digunakan untuk menghubungi internet gitu ya. Kalau misalkan HP-nya Nokia kentang yang zaman dulu nggak dikumpulin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Pak saya bawanya tablet bukan HP, ya sama aja gitu ya, itu dikumpulkan atau ditaruh di tas gitu. Oke, kita masuk ke soal prediksi UTS. Nah, jadi nanti bentuk soalnya kira-kira seperti ini. Ini kopnya masih salah kemarin, saya udah menghubungin. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Matematika Ekonomi Kamis 13 November 15.30 jam 90 menit. HP dikumpulkan dan open book ya. Nah, kita lanjut membahas soal supaya lebih cepat, lebih baik, lebih cepat pulangnya tentunya ya. Nah, kalau di kelas sebelah juga dibahas, tapi biar lebih kaya, saya membuat soalnya yang berbeda untuk pembahasan ini. Jadi nanti di YouTube rencananya ini direkam dan ditampilkan nanti kalau misalkan belajar, contoh soalnya kurang, tinggal di kelas yang sebelah saja gitu. Karena soalnya sejenis tetapi beda gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke soal yang pertama. Kita bacakan dulu, tapi yang lagi puasa jangan ikut bacakan, takut batal. Receh ya. Oke, kalau yang masih segar
kebayang. Lagi kalau yang udah ngelamun berarti harus dikasih energinya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 90 min 6P. Tentukan jumlah barang yang diminta jika harganya P10. Yang B-nya, jika perusahaan ingin agar jumlah permintaan menjadi 45 unit, berapakah harga yang ditetapkan? Wah, ini kayaknya soal bonus ini. Lihat soalnya aja udah tahu jawabnya. Oh, ini kasih nomor ya. Nomor 1. Kalau PPT ini nanti yang ini insya Allah ada pembahasan sebelumnya. Jadi ya konteks juga. Kita lanjut di sini. Berarti kita tulis dulu apa aja yang diketahui di sini. Bapak, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Sekarang udah jelas belum? Cek. Kurang, Pak. Kurang. Kalau yang lain temennya jelas nggak? Atau ini di Sama Pak, kurang Pak. Apa, Pak? Berapa kenanya Pak? Jika kaset kusut. udah. Masa balik lagi ke Oke. Coba saya ya, oke. Oh, gini aja. Video saya dimatikan. Nah, cek sekarang udah lebih jelas nggak? Udah lebih jelas. Sudah, Pak. Kayaknya memang internetnya pelan-pelan ya. Udahlah, saya matikan aja. Nah, kita lanjut. Semoga ini ya. Saya keingetin nih ya, sebelum dilanjut berdoa dulu. Saya cerita ini bukan sedang sombong, tapi ambil hikmahnya ya. Saya juga beruntung ya, dalam arti beruntung dikasih jalan Allah gitu ya. Nah, jadi ingat ketika memulai belajar. Nah, Ustadz Adi Hidayat itu ketika memulai belajar beliau ngajar sebelum pembelajaran dia berdoanya gini, semoga kita diberi pemahaman sehingga pemahaman itu dan seterusnya ya bisa digunakan untuk belajar dan seterusnya. Jadi diberi pemahaman, mudah paham, dan yang sudah dipahami tidak mudah lupa gitu, sehingga pemahaman ini bisa digunakan dan seterusnya ya untuk kehidupan kebaikan dan seterusnya seperti itu. Nah, sepertinya kita kalau mau belajar harus berdoa seperti itu juga biar Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran dan ilmu. Termasuk si gurunya ya, dalam hal ini dosen ya, biar nggak sombong dan seterusnya gitu ya. Moga-moga saya juga mendapat pahala, teman-teman juga dapat pahala. Kira-kira seperti itu. Iya, saya jadi ingat. Semoga teman-teman juga sering dan menjadi sahabatnya orang-orang soleh dan cerdas ya. Amin. Oke, kita lanjut di sini ke masuk soal nomor 1. Diketahui fungsi permintaan berarti demand. Kide sama dengan 90 min 6P. Nah, sebelum dilanjut teman-teman, kalau misalkan ada yang salah atau ditanyakan dan seterusnya, tinggal di ini aja, notice aja. Pak punten, bla 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 gitu ya. Oke, tapi jangan dipotong juga pas lagi penting dipotong ya, situasinya dicek lah ya, teman-teman sudah dewasa ya. Oke, kita lanjut. Jadi didapatkan KD sama dengan 90 min 6P. Lalu yang pertama A, tentukan jumlah barang yang diminta jika P-nya ini. Cari Q saat P-nya 10. Nah, ini tulisan saya saja. Nanti bisa dikreasikan. Lalu yang B,
Jika perusahaan ingin agar jumlah permintaan menjadi 45 unit, Q-nya pengen 54, berarti P-nya berapa gitu ya. Oke, jawab. Nah, ini soalnya kan gampang banget ya. Yang pertama, cari Q saat P10, berarti QD sama dengan 90 min 6P. Di sini saat P-nya itu 10. Berarti 90 min 6 kali 10, 60. 90 kurangi 60 berarti 30 ya. Berarti didapat Q D sama dengan 30 saat P-nya sama dengan 10. Gitu ya. Lalu yang B, jika perusahaan ingin agar jumlah permintaan menjadi 54, berapa harganya? Kita pakai persamaan yang sama. Persamaan yang sama ya. Ya, adanya itu doang. Bukan ya, karena memang ini sedang berbicara tentang permintaan. Berarti kalau misalkan soalnya nanti di UTS ada QD dan satu lagi QS bla bla bla, yang dipilih adalah permintaan atau yang ini ya, yang nilai P-nya negatif. Oke, gitu ya. Takut ada ini apa pengecoh. Nah, berarti di sini Q-nya 3 Q-nya 54. Berarti di sini 54 sama dengan 90 min 6P. Nah, kita pindah ruas 6P min 6P pindah ke jadi positif 6P. 54 pindah ke kanan jadi min 64. Berarti di sini 6P sama dengan 90 min 54. 6P sama dengan 90 kurang 54 yaitu 36. P sama dengan 36/6 atau P-nya sama dengan 6. Berarti didapat Q sama dengan 54 saat P sama dengan 6. Nah, seperti itu. Gampang ya. Ini biar agak mudah dicek. Saya kirim screenshotannya. Kenapa nih? Sekarang Pak udah boleh masuk. Maksudnya? Iya, boleh masuk. Oke. Sepertinya saya namanya baik Pak, baik. Sekarang Pak udah boleh masuk. Udah. Kita yang udah. Oh gitu, ini nanya. Oh, dirimu yang telat ini ya. Oh, teman-teman udah sampai cerita UTS macam-macam. Kayak nggak apa-apa lah ya. Oke. Semoga kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk tidak telat ya. Karena memang telat dan enggak itu dua faktor. Yang pertama berusaha untuk enggak. Jadi kita yang berusaha, yang kedua Allah yang memberikan gitu. Kalau udah di kun fayakun suruh telat ya ada aja gangguannya gitu ya. Dan alasannya gitu. Yang biasanya alasannya sih yang paling susah. Oke lah. Yuk kita lanjut. Ini pelajaran matematika ekonomi bukan matematika agama. Ya kita lanjut. Ini ya biar sambil ngobrol biar nggak ngantuk. Ini udah sore. Nah itu tadi nomor 1. Nomor 1. Iya, Pak. Ya. Nah sekarang kita nomor 2. Tapi nanti yang nomor 1 kan saya udah kirim screenshotannya di grup. Nanti kalau pas dibaca, Pak ini kok ada yang salah ya, apa nggak apa-apa, nanti diinterupsi aja, nanti kita bahas setelah soal ini gitu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut di sini nomor 2. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah, nah ini QD sama dengan 120 min 8P, QS sama dengan 20 plus 4P. Kayak kalau misalkan ini nggak ada tanda QS QD-nya sih, kita udah bisa nebak ya bahwa permintaan itu yang ada variabel P-nya itu negatif, yang penawaran itu yang ada variabel P-nya positif gitu ya.
Saya kadang salah nyebut bahasa Inggrisnya ya. Pokoknya bahasa Indonesianya aja lah. Permintaan penawaran gitu. Oke, yang A-nya tentukan harga keseimbangan. Oh, ini keseimbangan pasar. B-nya hitung selisih antara jumlah yang dipinta dan ditawarkan, harganya P-nya sama dengan 5. Oke, kita bahas. Diketahui D-nya 120 min 8P. QS-nya sama dengan 20 plus 4P. Saya menulis kecil agak takut kesinggung saya. Kemarin Bapak Prabowo katanya nyuruh buku paket, katanya suruh gede-gede biar siswanya nggak pakai kacamata gitu. Katanya gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. A, berarti A itu suruh harga keseimbangan ya. Nah, seperti biasa rumusnya ada dua. Kalau nggak Q sama dengan Q, yaitu P sama dengan P. Nah, sesuka kita dan sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua triknya adalah cari yang variabel P-nya, ini min 8, nah ini plus 4, itu 2 ya biasanya kalau saya. Nyari yang positif itu ditaruh di kiri gitu ya. Berarti persamaan ini di kiri kalau pilihan saya. Yang kedua kalau sama-sama positif cari yang angkanya gede, ini 8 sama 4. Jadi positif sama besar. Nah, kalau ini positifnya yang kanan ya udah. Ini QS-nya taruh kiri aja. Tapi kalau misalkan sama-sama positif misalkan ya, saya milih yang plus 8P yang kiri gitu. Karena untuk menghitungannya sedikit lebih mudah. Oke, cari keseimbangan. Q sama dengan Q ya, berarti QS sama dengan QD. QS-nya 20 plus 4P. QD-nya 120 min 8P. Nah, yang ada variabelnya kita taruh kiri. Nah, berarti ini 4P di kiri. Yang nggak ada variabelnya kita taruh kanan. Berarti di sini yang masih di kiri adalah si 4P ini. Min 8P pindah ke kiri jadi positif 8P. Sama dengan 120 masih kita tulis. Lalu plus 20 pindah kanan jadi min 20. 4P plus 8P sama dengan 12P. 120 kurangi 20, 100. Wah. Oke. 100. Wah. Bilangan ya nggak bulat ya. 100 per 12. Oke, ada yang salah nggak? Oke, eh, biar bilangan bulat, saya ganti soalnya aja. Di sini berarti ini saya ganti yang mana ya? P-nya aja deh biar gampang hitungnya. Ini jangan 8 tapi 6 ya. 6. Ini jadi ini kita ubah QD sama dengan 120 min 6P. Berarti di sini 6P. Oke, saya ganti warna biar kelihatan 6P, sehingga di sini 6P. 4 plus 6 sama dengan 10P, berarti di sini dibagi 10 sehingga P sama dengan 10. Nah, gitu ya. Kita lanjut yang P-nya sudah ada. Kita masukkan ke persamaan yang ini boleh, misalkan QD cari Q ya. QD sama dengan 120 min 6 kali P. Nah, 120 min 6 kali P-nya itu 10. Berarti 120 min 6 kali 10, 60. Berarti ini 60. Didapat keseimbangan saat P-nya 10 dan Q-nya sama dengan 60. Oke. Seperti itu ya. Moga
Moga-moga soal UTS ya nggak ada yang bilangan pecahan ya, bilangan bulat semua. Saya udah berusaha bilangan bulat sih, tapi kalau misalkan ada sesuatu di sana ya mohon maklum dan kerjakan sebaik mungkin. Oke, kita yang B-nya belum guys, lupa guys. Yang B-nya hitung selisih. Oke. Saya minta ketika harga P5. Oke. B. Hitung selisih jika P-nya 5. Yang pertama, misalkan QS permintaan penawaran ya. Penawaran QS sama dengan berapa tadi? P 20 plus 4P berarti 20 ditambah 4 kali P-nya itu 5, berarti 20 plus 4 kali 5 20, berarti sama dengan 40. Benar nggak? Pada saat hitung selisih antara yang diminta. Oke. Berarti ini Q-nya didapat Q yang ditawarkan sebanyak 40 buah. Sekarang yang permintaan. Q demand sama dengan tadi ya. 120 min 6P udah diubah. 120 min 6P berarti 120 min 6P-nya itu 5. Berarti 120 min 6 kali 5 30. Berarti ini 90. Berarti didapat Q yang diminta 90 unit. Oke. Nah, sehingga selisihnya adalah 90 min 40 adalah 50 buah. Oke, itu selisihnya. Lagi di jalan tol. Oke, kita lanjut. Bukannya ini ya lagi kemana? Pakai headset. Tapi jangan yang nyetir ya. Kalau yang nyetir bahaya juga nanti. Iya juga ya. Dulu saya pernah mata kuliah yang killer lah ceritanya. Jadi sedang belajar bareng, bukan lagi kuliah. Kalau kuliah ngeri juga nanti saya. Itu pakai headset, jadi dimarahin saya. Oke. Jadi safety first lah. Tapi kalau dalam pelajaran pakai headset aja. Oke, saya juga kalau bepergian pakai headset ya, biar noise dari luar tidak terdengar. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nah. Nomor 3, fungsi permintaan suatu barang adalah ID sama dengan 80 min 3P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 10 plus 4P. Oke, diketahui Q demand 10 min 3P dan Q surplusnya 10 plus 2P. Jika pemerintah memberikan pajak guys per unit sebanyak 5, tentukan jumlah keseimbangan baru. Pajak 5 per unit. Nah,
Pertanyaan selanjutnya sebelum dikerjakan, kalau pajak itu yang merubah demand, permintaan, atau penawaran, fungsinya yang berubah? Ya, nggak apa-apa, dijawab saja. Yang QS nggak sih, Pak? Ya, siapa namanya? Namanya Nurul Dinia. Oh, Nurul Dinia. Oh iya, Nurul Dinia. Wes. Ya, kalau saya lagi ngebayangin kalau saya Ustadz Adi Hidayat tuh Dinia, eh, nanti Anda mendapatkan hadiah 1 juta ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat ya. Nggak, kalau Dinia, terima kasih. Jawabannya benar ya. Benar bahwa Iya, Pak. ya moga-moga dapat nominal 1 juta dari yang lain lah ya. Ya pahalanya misalkan. Oke. Nah, kalau ya saya pengen iya ya, Ustadz Adi Hidayat banyak ini apa namanya banyak pahalanya ya, sering ngasih hadiah yang menjawab gitu. Oke, kita lanjut ya. Semoga beliau sehat selalu lah ya. Kita berkesempatan ketemu lagi. Apa namanya? Belajar ke beliau. Nah, kita lanjut di sini. Jadi, ini materinya pajak dan subsidi ya. Sebenarnya ada pasangannya dua. Ada pajak, ada subsidi. Nah, pajak dan subsidi seperti kata Nurdin ya, yang berubah adalah QS. Nah, intinya sih QS itu cari aja yang P-nya positif gitu ya, yaitu penawaran. Ya memang logikanya ketika misalkan kita jualan, yang mempengaruhi pajak dan yang mempengaruhi subsidi adalah dikasihnya ke siapa ya? Ke penjual, yaitu fungsi penawaran ya. Nah, nanti kalau misalkan lupa, bayangannya gitu aja. Oh, subsidi mah pemerintah nyuruhnya ke si penjual gitu ya. Nah, berarti fungsi penawaran. Ya, betul. Nah, yang selanjutnya tidak lupa kalau pajak itu nanti ke persamaan itu menjadi penjumlahan jadi lebih mahal. Tapi kalau subsidi ini soalnya subsidi apa pajak? Oh, pajak ya. Kalau pajak itu menambah, kalau subsidi itu harganya menurun. Nah, seperti itu ya. Kita selesaikan. Jawab. Berarti yang kita kerjakan itu si QS dulu 10 plus 2P. Nah, karena subsidi lagi pajak, berarti harganya tambah guys. Berarti ditambah sebesar 5. Gitu. Pointer pen. Oke. Berarti di sini QS yang baru yang aksen menjadi 10 tambah 5 yaitu 15 plus 2P. Nah, sekarang kita cari keseimbangan yang baru ya. Berarti ya udahlah. Tadi yang positif QS ya. QS dikira aja. QS sama dengan QD. QS 15 plus 2P. QD sama dengan 80 min 3P. Ini 2P yang ada variabelnya ke kiri, min 3P pindah kiri jadi positif 3P, sama dengan 80, yang 15 pindah ke kanan jadi min 15. 2 tambah 3, 5P, sama dengan 80 min 15, jadi 65. P sama dengan 65 per 5. P sama dengan 13. Benar nggak? Oke. Saya Bentar, agak Pak. benar ya. Saya Oh iya. agak begitulah ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan P-nya ini berarti kita bisa memasukkan ke fungsi QS aksen yang udah kena pajak ataupun fungsi QD yang awal. Jangan ke fungsi penawaran yang sebelum pajak, nantinya salah. Nah, tinggal pilih lah biar aman pakainya yang QS lah ya.
Ki S sama dengan 15 plus 2P. Berarti 15 plus 2 kali P-nya 13. Berarti di sini 15 ditambah 2 kali 13, 26. Berarti ini sama dengan 41 ya. Oke. Didapat keseimbangan setelah pajak adalah P-nya 13 dan Q-nya sama dengan 41. Seperti itu. Kalau hadiahnya dari saya paling saya hafalkan, semoga Diniah nanti pada saat mengoreksi ada tambahan nilai ya. Misalkan B MUK gitu, udahlah dikasih A aja buat ini yang mahasiswa yang menjawab benar kan gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita udah sampai ke soal yang terakhir nih. Berarti soalnya gampang banget tentu UTS. Oke, soal yang terakhir di soal UTS ini soal UTS yang dimodif ya sebenarnya. Jadi soal UTS-nya akan seperti ini mirip, tapi bukan yang ini juga. Oke. Mohon bersabar. Oke. Kita lanjut di sini. 4 fungsi biaya dan penerimaan suatu usaha. Oke, ini materinya baru, berbeda dari 3 pertanyaan yang tadi. Jadi sedikit direview dulu ya. Jadi kalau yang ini ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, teman-teman ingatkan saja kalau fungsi biaya itu duit yang dikeluarkan. Kalau penerimaan ya namanya juga penerimaan duit, guys. Nah, gini ya. Seperti itu, diingatkan itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya, fungsi biaya penerimaan. Oke, ini fungsi biaya cost ya sama dengan segini, lalu R-nya segini 35 Ki. Tentukan Ki saat perusahaan pulang pokok. Oke. Jika produksi 25, berapa laba dan rugi? Oke, jawab laba atau rugi ya. Berarti yang pertama kita nyari BEP dulu ya. Pulang pokok itu BEP ya. Break even point bahasa Indonesianya. Tapi biasanya kalau di tempat umum itu seringnya menggunakan BEP, break even point. Misalkan lagi bercanda, kemarin saya lihat video tertentu lagi nggak kasus ya, berita yang viral gitu ya. Berita yang viral yaitu tentang WUS. Ada YouTube bilang di WUS itu katanya buat bayar bunganya aja kurang gitu, apalagi jadi baru bayar bunganya kurang, jadi belum masuk cicilan. Artinya sampai kiamat pun baru bayar bunganya aja, cicilannya belum. Artinya sampai kiamat juga belum lunas, guys, katanya gitu. Nah, jadi nggak bakal BEP sampai kiamat pun. Ya, dia bilangnya BEP gitu. Jadi lebih umum ya. Jadi saya pakai kata-kata BEP saja. Nah, oke, kita lanjut. BEP. Nah, rumusnya ini kayak keseimbangan pasar sebenarnya ya. Jadi R sama dengan C atau C sama dengan R sama aja. Tinggal pilih aja. Oh, ini variabelnya yang gede itu yang R. Saya bikinnya R yang sama dengan C. Ya, karena ditukar juga sama dengan kan kanan kiri. Oke, R-nya 35 Ki. C-nya 150 plus 20 Ki. Yang ada variabelnya kita taruh kiri. 35 Ki plus 20 berarti pindah kiri jadi min 20 Ki sama dengan 150. 35 kurangi 20 sama dengan 15 Ki
sama dengan 150, sehingga Q sama dengan 150 per 15. Oke, Q-nya sama dengan 10. Nah, lanjut dimasukkan ke yang manapun ya. Q-nya oke. Ke fungsi permintaan ataupun penawaran juga boleh. Nah, kita lihat bukunya. Nah, pulang pokok. Nah, jadi Q-nya segini kita masukkan ke R, misalkan dapatnya 60, ke C dapatnya 50 gitu ya. Oh, enggak. Sebentar. Udah. Jadi BEP-nya ketika terjual kuantitinya 10 gitu ya. Oke. Berarti akan BEP saat Q sama dengan 10. Wah, bisnisnya bagus banget. Kejual 10 udah break even point. Ini modal serendah-rendahnya untung setinggi-tingginya ini. Oke, kita lanjut ya. B. Jika produksi mencapai 25 unit, berapa laba rugi? Oke. Berarti kita mau yang pembiayaan dulu, penerimaan. Pembiayaan dulu aja ya. B. Saat Q-nya 25, kita pakai yang fungsi pembiayaan dulu. C sama dengan 150 plus 20. 150 plus 20 dikali Q-nya 25. 150 ditambah 20 kali 25. Berarti 500. Ya, benar ya. Oke, berarti ini 500 tambah 150, jadi 650. Nah, kalau yang pendapatannya R 35Q, berarti 35 dikali 25. Wah, ngitungnya susah nih. 25 kali 35. 5 kali 5 25, 5 kali 2 10, 12, 3 kali 5 15, 1, 3 kali 2 6 7. Berarti di sini 875. Oke. Takut ke ini, oke. Sehingga Pi itu R min C sama dengan 875 min 650 sama dengan 225. Sehingga ketika terjual 25, maka untung sebesar 225. Oke. Seperti itu. Nah, ini apa nih? Waduh, ngeheng guys. Nah, lah, sebentar. Kok bisa kayak gitu ya? Kayak kita screenshot ulang. Nah, ini lebih jelas. Ya, maklum guys, mau apa? Ciptaan manusia. Nah, itu materinya untuk hari ini. Jadi, silahkan dipelajari. Intinya sih tentang itu. Kalau bisa lebih diperdalam. Contohnya di sini, kalau misalkan saya iseng, tinggal di sini ditambah ini dan fungsi penawaran, misalkan QS. Nah, kalau misalkan ada yang nggak jeli, tentukan jumlah barang yang diminta jika ini kan harusnya ini fungsi penawaran ya gitu. Nah, jadi apa penawaran ya,
Bukan, soalnya ini yang diminta pembeli, bukan yang ditawarkan. Oke, seperti itu. Dan seterusnya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu atau dicukupkan? Bapak untuk ulangan nanti gimana? Oke, Ya untuk UTS. ya, ya nggak apa-apa, saya paham. Nah, jadi teknisnya kayak gini, seperti yang tadi sepertinya agak telat ya. Nanti UTS-nya itu offline sesuai dengan jadwal, jadi di ruangan dan jam. Jadi siapkan alat tulisnya, mau pakai, Pak saya boleh nggak pakai pensil? Boleh pakai pulpen, spidol, pensil, mau arang juga boleh buat nulis. Jadi yang penting esensinya. Nah, waktu dan tempat di sana, lalu open book. Jadi silahkan siapkan catatannya, mau bentuk buku atau bentuk catatan. Pak, catatan itu bukan buku. Ya, open paper. Ya terserah lah, pokoknya open catatan ya. Mau nyatet di kertas, mau di daun, mau di mana, pokoknya silahkan buka catatan. Tidak harus di buku. Nah, yang terpenting adalah di sini HP-nya dikumpulkan. Jadi materi-materi yang ini bentuknya soft copy ataupun ada di YouTube dan seterusnya itu tidak bisa diakses ya karena HP-nya dikumpulkan. Makna HP dikumpulkan ini semua gadget ya, gadget yang bisa terhubung dengan data, baik data lokal ataupun data secara internet ya. Nah, yang selanjutnya boleh bawa uh, alat bantu menghitung, baik kalkulator, mau simpoa juga boleh ya, maknanya seperti itu. Sempoa lah atau lidi atau apa ya boleh lah gitu ya. Tapi izin dulu ya, nanti dikira bahwa lidi banyak, dikira mau melakukan hal-hal yang di luar naral nanti. Ini seperti itu, jadi siapkan aja catatan dan waktunya online. Nanti yang mengawas baik saya ataupun yang lain. Nanti kita lihat minggu depan. Seperti itu, ada lagi? Bapak boleh dikasih nggak Nah, putus-putus PPT, gimana Winda Zahra? PPT dari yang pertemuan pertama boleh dikirim nggak? Oh, boleh, nanti saya coba kirim PPT-nya ya dari pertemuan pertama. Iya Pak. Oke. Oh iya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf apabila ada salah dan kekurangan. Nanti untuk absennya silahkan list di grup ya. Tapi jangan dikirim dulu, jangan nge-list dulu. Saya ngirim materinya. Sampai nanti link YouTube-nya sudah terkirim, baru silahkan bikin list ya. Nanti saya yang bikin list. Iya Pak. Oke, sekian. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar. Ayo, assalamualaikum semuanya. Duluan.